Pemirsa Kembang Setaman Group, selamat berjumpa kembali dengan kami. Dan agar channel ini bisa berkembang, silahkan di-subscribe untuk mengikuti kami selanjutnya. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kembang Setaman Group, di sini kami kembali ingin menghadirkan sebuah cerita singkat tentang perjalanan Rondo Kuning Bangilan, Kabupaten Tuban. Nah, untuk mengikuti perjalanan kami, silahkan ikutilah cerita ini sampai tuntas. Oke, let's go. Konon diceritakan sejak zaman dahulu kala hiduplah seorang penguasa desa, yaitu namanya Mulyokusumo. Dan saat itu Mulyokusumo sempat mempersunting seorang putri cantik jelita yang berasal dari negeri Cina, yaitu namanya Bahte. Dan Bahte adalah merupakan seorang tabib wanita yang tersohor kala itu, yang mampu untuk meramu segala jenis jamu untuk segala jenis pengobatan penyakit yang diderita oleh manusia. Dan saat itu pula lah Mulyokusumo dan si Bahte tadi hidup bersama-sama memimpin dalam sebuah desa dalam kondisi adem ayem, rukun, bahagia. Di sisi lain, karena Mulyokusumo adalah seorang penguasa desa, sehingga hiduplah beliau berdua ini dengan kekayaan yang melimpah dan kehidupannya juga tiada kekurangan suatu apapun. Akhirnya berbahagialah mereka berdua. Dengan kebahagiaan yang mereka nikmati saat itu, Bahte bersama Mulyokusumo, dan namun tiba-tiba di suatu saat ada serangan dari luar, berupa perampokan, penjaraan, dan pembunuhan, sehingga masyarakat yang dipimpin oleh Mulyokusumo tersebut merasa panik, merasa kebingungan, akhirnya lari ke sana kemari, tunggang langgang untuk menyelamatkan diri agar tidak tertangkap oleh para perusuh-perusuh yang telah menjarah desa Mulyokusumo ini. Begitu juga sebaliknya, si Bahte karena rasa takutnya, dan Bahte pun juga melarikan diri, meninggalkan tempat tinggalnya dan meninggalkan suaminya karena takut ditangkap oleh para perusuh dan takut pula untuk dibunuh ya. Jadi untuk menyelamatkan diri, akhirnya si Bahte pun juga lari meninggalkan desa yang ditempati oleh mereka berdua bersama suaminya. Begitu juga Mulyokusumo yang dalam keadaan gelisah, panik ya, dan setelah terjadi perampokan, pembunuhan dan penjarahan tersebut, maka dengan sisa-sisa tenaga bersama masyarakat, Mulyokusumo mengumpulkan harta kekayaannya yang masih tercecer di dalam gudang dan disimpan di suatu daerah atau suatu tempat ya, yang oleh mereka disebut Segawe ya. Segawe adalah merupakan sungai yang mengalir di tepi pertamanan tadi ya. Di sebelah utaranya ini ada namanya Segawe, dan di Segawe itulah tempat Mulyokusumo bersama warganya atau menyembunyikan sisa-sisa harta karun yang dijarah oleh para penjarah-penjarah yang penjarah-penjarah tersebut. Dan dengan kondisi yang susah, gelisah, gundah gulana, Mulyokusumo mencari istrinya ke sana kemari sampai ke sudut-sudut desa pun akhirnya Mulyokusumo tidak menemukan batang hidung dari si Bahte.
Jadi istri tercintanya tidak ditemukan, bertambah susahnya lah si Mulyokusumo. Akhirnya Mulyokusumo pergi ke pertapanan dengan harapan mungkin istrinya bersembunyi di taman sarinya, namun juga di taman si Bade pun juga tidak ada. Yang ada hanya tinggal alat-alat untuk meramu jamu atau untuk menumbuk jamu ya, berupa lempengan cobek, lempengan lumpang dan tumbuk ya. Ini dikumpulkan oleh Mulyokusumo dengan kondisi yang sedih sekali. Mulyokusumo merapikan alat-alat tersebut dan diletakkan di suatu tempat, dan tempat yang dibuat meletakkan alat-alat untuk meramu jamu dari si Bate itu oleh masyarakat saat ini dinamakan punden desa Bate ya. Jadi alat-alat Bate untuk meramu jamu itu sampai sekarang masih bisa kita lihat di punden desa Bate. Dan kala itulah ya, si Mulyokusumo untuk mengenang istri tercantiknya si Bate, maka desa tersebut saat itu dinamakan desa Bate. Demikian pemirsa, asal usul desa Bate berasal dari istri dari penguasa yaitu Mulyokusumo, dan karena perampokan, penjarahan dan pembunuhan tadi, akhirnya istrinya si namanya Bate itu melarikan diri, meninggalkan desanya dan meninggalkan suaminya. Akhirnya sang suami untuk mengenang istri tercintanya, akhirnya desa yang dikuasainya itu dinamakan desa Bate. Berikutnya di sisi lain si Bate dengan keadaan yang tertatih-tatih ya, susah payah dan gugup ya, takut karena khawatir ditangkap oleh para perusuh, dan khawatir juga kalau dibunuh oleh para perusuh, maka si Bate pun meninggalkan desa Bate ke arah utara. Dalam kondisi yang tertatih-tatih dan kecapean tersebutlah, maka si Bate tadi berniat untuk singgah di suatu tempat yang rindang, yang hawanya segar dan sekedar untuk melepaskan capek dan menenangkan pikirannya. Maka si Bate tadi sempat beristirahat beberapa saat di desa atau di tempat yang ditemukan tadi, yaitu sekarang tempat untuk beristirahatnya Bate itu berada di barat ya, di barat lapangan desa Sidotentrem. Di sebelah baratnya itu ada pohon-pohon yang rindang, gerumbul-gerumbul, dan disitulah ya, disitulah oleh masyarakat dinamakan tanah persinggahan Bate ya, tanah persinggahan Bate. Dan dirasa istirahatnya sudah cukup, maka si Bate pun juga melanjutkan untuk berjalan kembali ke arah utara terus agar jauh dari desa tinggalnya semula. Maka si Bate akhirnya tetap melakukan jalan kaki ke utara terus akhirnya ketemu si kerabatnya juga dari bangsa Campa, yaitu bernama Singsim. Dan di Singsim itulah si Bate juga agak sedikit lega karena ketemu kerabatnya sebangsa, dan akhirnya si Bate diajak singgah di rumahnya si Singsim itu tersebut. Setelah singgah beberapa saat di Singsim, si Bate pun juga teringat akan desanya di mana si Bate tadi hidup bersama suaminya, di mana dalam kondisi yang kaya raya, penuh kemewahan, jangan-jangan takut nanti ada penjarahan lagi. Begitu juga karena Singsim juga demikian, karena di Singsim ini juga merupakan suatu tokoh yang kaya raya, sehingga si Bate pun juga ketakutan, rasa takutnya muncul kembali ya, takut
jangan-jangan nanti kejadian yang bersama suaminya itu terulang kembali. Maka dengan berpamitan, berembuk dengan si Singsim, maka si Bate pun berpamitan untuk melanjutkan perjalanannya sesuai dengan kehendak hatinya. Maka si Singsim pun akhirnya merestui perjalanannya dan mendoakan mudah-mudahan dalam perjalanan si Bate dalam kondisi atau dalam keadaan selamat, tidak ada halangan. Akhirnya pun si Bate tetap melanjutkan perjalanan ke utara, terus ke utara sampailah si Bate di suatu tempat yang ada pohon besar sekali dan rindang dan segar sekali, udaranya sejuk, cocok untuk melepaskan penat, cocok untuk beristirahat. Maka si Bate pun juga beristirahat kembali di sebuah atau di bawah pohon yang ada di tengah-tengah perkampungan itu. Dan setelah beristirahat dirasa cukup, maka si Bate pun juga akhirnya mempunyai keinginan untuk menetap di daerah yang saat ini ditempati, karena kelihatannya atau dirasa sudah jauh dari pemukimannya semula, dan si Bate pun juga ingin bertempat tinggal di bawah pohon besar tadi, ya. Dengan jarak beberapa waktu, beberapa lama si Bate hidup sendirian, laksana seorang janda muda, ya. Akhirnya si Bate pun juga meneruskan profesinya yang kemarin-kemarin, yaitu meramu jamu. Akhirnya sambil meramu jamu itulah untuk menyambung hidupnya, si Bate pun berjualan jamu di sekeliling tempat yang disinggahi tersebut, ya. Namun dalam beberapa waktu kemudian si Bate pun akhirnya meninggal di tempat persinggahan di bawah pohon besar tadi. Dan dalam kondisi meninggal itu, maka masyarakat di sekitar lingkungan itu atau merupakan tetangga dari Bate itu merawatnya dan menguburkan si Bate di tempat itu pula, di bawah pohon yang rindang itu. Karena pada saat itu masyarakat yang merawat jenazah dari Bate itu tidak tahu bahwa si Bate itu adalah seorang istri dari para penguasa, dari penguasa yaitu Mulyokusumo. Dikira Bate adalah seorang janda, ya, karena setahu mereka bahwasanya si Bate adalah hidup sendirian di bawah pohon, berjualan jamu, dan berkulit kuning lansat dan cantik sekali orangnya. Maka anggapan dari mereka adalah si Bate ini adalah seorang janda. Maka pada saat itulah, ya, pada saat meninggal itu pula si Bate dinamakan orang sebagai Rondo Kuning. Dan sampai saat ini pemirsa, tempat pemakaman beliau disebut Punden Rondo Kuning masih ada di tengah-tengah desa Bangilan, tepatnya di dusun Karangtengah, desa Bangilan. Berikut kembali ke belakang tadi, bahwasanya si Bate pernah singgah di barat lapangan desa Juron. Maka oleh masyarakat pun juga tanah yang dibuat persinggahan Bate tadi sampai saat ini pun juga dinamakan Tanah Rondo Kuning yang ada di barat lapangan desa Juron. Maka demikianlah pemirsa sekilas cerita Rondo Kuning desa Bangilan, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban. Semoga bermanfaat. Mohon dimaaf mungkin bila ada kekurangan dan kesalahan. Dan akhirnya dari kami Gemang Setaman mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena bukti tertulis untuk referensi dari sejarah tidak ada, maka cerita ini tercetus oleh Kembang Setaman Group. Dan apabila ada kesalahan pendapat dikarenakan keterbatasan informasi yang kami peroleh, mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam cerita ini.
Terima kasih telah mengikuti Kembang Setaman Group. Semoga bermanfaat.